Seorang gadis lugu baru saja pulang dari sekolahnya dalam kondisi berantakan karena baru saja terkena bully oleh para berandalan sekolah. 수빈아 너 왜 이래? Sang ayah yang merupakan tukang bakmi pun terkejut melihat kondisi putri sematawayangnya yang begitu menyedihkan ini. 괜찮아. Merasa tidak terima putrinya dibully, sang ayah pun memutuskan untuk membalas dendam pada para berandalan itu. Dan tanpa para berandalan itu ketahui bahwa sesungguhnya tukang bakmi ini adalah mantan petarung MMA yang sudah lama berhenti karena terlalu brutal. Seperti apakah kisah lengkapnya? Simak terus alur cerita film ini sampai habis. Dan bersiaplah untuk merasakan sensasi pembulian dan aksi baku hantam yang menegangkan. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Kisah berawal dari kejadian masa lampau yang memperlihatkan masa muda penjual bakmi tadi ketika tanpa gentar dia berbaku hantam melawan puluhan orang. Scene pun berpindah ke masa kini yang memperlihatkan sebuah acara baku hantam yang mengumpulkan para preman legend untuk dipertarungkan di acara olahraga resmi. 14명을 쓰러뜨린 단 한 사람. Bukan hanya itu, para petarung jalanan ini pun nantinya akan dipertarungkan dengan petarung MMA Pro untuk memperebutkan hadiah senilai $20.000. 종합 격투기 프로 선수와 벌이는 2분간의 실전 테스트. 상대는 오늘도 종합 격투기 워리어 FC 미들급 챔피언. Hari pun berganti. Kali ini memperlihatkan si penjual bakmi tadi yang diketahui bernama Im Dokyu sedang dinego oleh pelanggan bakminya supaya Im mau mengikuti pertarungan para preman legend. 자꾸 제보가 들어오는 걸 어떡합니까? Ternyata pelanggannya ini adalah Gyumin, seorang produser acara MMA tadi malam, dan dia tahu sejarah Im sang penjual bakmi yang merupakan mantan preman jalanan sekaligus mantan atlet bela diri muda ketika dia masih sekolah. 5대1 남서울고 짱들하고의 싸움은 고등학교 때 유명하셨다고요? 전설이던데요? Di sini Im yang sudah merasa tua jelas menolaknya. Namun ayang gue Gyumin tidak menyerah dan menawarkannya hadiah uang hingga membuat hati Im menjadi bimbang. 그것 때문에 오신 거면 돈 안 받을 테니까 그냥 가세요. 나도 충분히 2천만 원에 도전해 볼 만하다. Setelahnya Im pun pulang ke rumah mertuanya untuk menjenguk putrinya yang bernama Sobin. Karena ternyata Im sudah menjadi duda. 서둘러서 온다고 왔어. Melihat wajah putrinya yang murung seperti karyawan telat gajian, Im pun bertanya apakah gerangan yang terjadi, dan Sobin pun menjelaskan bahwa dia sedang ada masalah di sekolah. 혹시 수빈이가 사고라도 쳤어요? 내일 오전에 시간 있어? Keesokan harinya, Im pun datang ke sekolah. Dia mendapatkan teguran keras karena ternyata Sobin anaknya dituduh telah memukuli anak kepala sekolah sampai bocor halus. 아이고, 애 참 잘 키우셨네. 애도 볼펜을 칼처럼 휘둘르나? 아빠가 칼을 쓰니까. Im pun berlutut meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun hal itu membuat Sobin ngambek karena Sobin sangat menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Di malam hari ketika Im bingung bagaimana cara dia mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit anak kepala sekolah, akhirnya dia pun menelpon Gyumin dan berkata bahwa dia mau menerima tawaran menjadi petarung di acara MMA para preman legend. 임덕규 씨 역시 남자네요. Gyumin yang bahagia karena tawarannya diterima oleh Im segera menelpon satu lagi preman sekolah legend yang bernama Sanghun, yang mana ternyata Sanghun ini adalah teman masa muda Im ketika masih menjadi pelajar. 여보세요. 임덕규 씨라고 아시죠? 사단고등학교에서 그분하고 라이벌이셨다고 들었는데요. Di sini Gyumin menawarkan Sanghun untuk naik ke atas ring di acaranya juga. Namun Sanghun menolaknya karena kini dia sudah bekerja di sebuah perusahaan. 링 위에서 한번 멋진 승부 펼쳐보시는 건 어떨까요? 저 그냥 평범한 회사원입니다. 저는 폭력하고 아주 거리가 먼. Yang mana ternyata saat ini Sanghun bekerja di sebuah perusahaan milik sahabatnya yaitu Jinho, yang juga merupakan sahabat Im di masa sekolah dulu. 정훈아, 수습 잘해라.
Namun di sini terlihat Jinho yang sudah sukses berubah jadi orang yang sombong dan sering mempermalukan Sang-hoon di depan karyawan lainnya, meskipun Sang-hoon adalah sahabatnya sendiri. Singkatnya, malam pertarungan pertama Im pun tiba. Terlihat di ruang ganti, Im melakukan sedikit pemanasan karena sudah lama tidak berbaku hantam. Setelahnya Im pun memasuki ring, dan di pertandingan pertamanya ini Im harus langsung berhadapan dengan petarung pro MMA yang bernama Acheng Pilek. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. 임덕규 씨가 어릴 적 복싱을 한 거지. Di awal ronde Im dihajar habis-habisan oleh Acheng karena serangan Im terlihat masih kaku. Hingga tanpa sengaja kantong pusaka Im yang sudah lama tidak diasah terkena tendangan oleh Acheng. 로킥! 저거 보세요. Namun dari situlah tiba-tiba kekuatan Im kembali bangkit dan bisa membuat Im melakukan serangan balik hingga membuat Acheng KO. Im pun dinyatakan menang dan diberi waktu untuk istirahat. 1시간 후에 바로 녹화인데 괜찮겠어요? 1시간 정도면 뭐 충분할 것 같습니다. Namun setelah selesai istirahat, Im pun harus bertarung lagi dengan seorang anggota gangster bernama Shin Jae-sok. Yang mana ternyata Shin Jae-sok merupakan salah satu sahabat Im juga di masa SMA dulu. 오랜만이다 야. 알아보네. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Terlihat di sini Jae-sok begitu kewalahan menghadapi Im. Bahkan karena saking kesalnya, Jae-sok pun membuka bajunya untuk memperlihatkan tato gangsternya agar nyali Im tergoyahkan. Namun sayangnya yang dilakukan Jae-sok ternyata sebuah pelanggaran karena menurut produser memamerkan tato gangster di acara TV dianggap sebagai cara mempromosikan gangster dengan ilegal. 신재석 씨, 조폭 생활한 게 자랑입니까? Jae-sok pun disuruh pakai baju lagi hingga pertarungan pun dimulai kembali. Dan berkat serangan bertubi-tubi, Im pun dapat menumbangkan Jae-sok dan Im pun dinyatakan menang. Setelah menang dan mendapatkan hadiah $20.000, Im pun pulang dan di jalan kembali dia bertemu dengan Shin Jae-sok. Di sini akhirnya mereka mengobrol dan mengenang masa lalunya. Yang mana dulunya Im adalah calon atlet bela diri yang digadang-gadang akan menjadi wakil Korea di cabang baku hantam. 88 올림픽까지 1년만 고생하자. Setelah pulang latihan, di tengah jalan dia melihat adik kelasnya dibully oleh anak SMA sebelah yang dipimpin oleh Shin Jae-sok. Dan inilah pertemuan pertama mereka. 얘들아, 그만해라. 심하게 까부네. Di sini awalnya Im cuma mau numpang lewat, tapi dengan sok jago, Jae-sok malah menyuruh anak buahnya untuk menyerang Im juga, hingga terpaksa Im pun harus menghabisi mereka satu persatu. Bahkan Jae-sok yang cuma bisa pelongo-pelongo lihat teman-temannya berjatuhan, hampir saja kehilangan masa depannya karena dengan keras dihantam oleh Im. Di keesokan harinya, Im yang tertidur di kelas tiba-tiba diganggu oleh Jinho dan juga Sang-hoon, dan mereka memberikan pujian atas keberhasilannya mengalahkan SMA sebelah sendirian. 네가 어제 남수 올고 애들 아작냈다면서? 이연사 임. Namun tak lama kemudian, Jae-sok datang membawa batu bata untuk membalas dendam karena tak terima dengan kekalahannya tadi malam. 여기서 할래? 조용한 대로 갈래? Namun Jinho yang kasihan lihat Im kelelahan, akhirnya memutuskan untuk menjadi wakil Im dan berbaku hantam dengan Jae-sok. Keesokan harinya, Jae-sok pun datang lagi. Kali ini dia datang membawa 2 botol minuman haram biar dikira mabok, padahal isinya es teh manis. 저건 또 뭐냐? 영본색 너무 많이 봤네. Im yang merasa malu kalau disamperin melulu. Akhirnya dengan gentle dia meminta maaf dan mengizinkan Jae-sok untuk memukulnya, asalkan Jae-sok mau mengakhiri semua ini.
Dan setelah puas, Jae-seok pun malah ikut gabung nongkrong dengan Im dan teman-temannya hingga mereka berempat pun kini menjadi sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi Warren Buffett. Scene pun kembali ke masa kini. Terlihat warung bakmi Im kini semakin ramai semenjak Im terkenal karena acara MMA baku hantam. Bukan hanya itu, bahkan kini Im juga sudah bisa memberikan hadiah sebuah tablet merek J Samsung untuk putrinya. Kehidupan Im pun kini berubah. Im jadi sering ikut acara baku hantam yang membuatnya semakin populer hingga kini Im menjadi petarung yang tidak terkalahkan. Bahkan dari tempat lain, Sang-hoon sang sahabat Im di masa sekolah dulu terlihat begitu menikmati setiap pertarungan Im berlangsung. Scene pun berganti ke masa lalu, memperlihatkan Im yang sedang melakoni pertarungan tinju untuk memperebutkan kursi perwakilan Korea di kancah internasional. Terlihat Im sangat mendominasi pertandingan, hingga membuat lawannya Im selalu terpojokan, bahkan wajahnya sampai babak bunyak. Tapi ketika pengumuman, panitia malah menyatakan lawannya Im lah yang menang. Dan hal itu kontan saja membuat dengkul Im auto lemas. Sementara itu sang pelatih terlihat curiga bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia. Dan benar saja, ternyata panitia tidak memenangkan Im dikarenakan Im tidak memiliki silsilah keluarga petarung Korea. Mengetahui hal itu, di sini sang pelatih pun langsung ngamuk dan mengobrak-abrik meja panitia. Sementara itu, ketiga sahabat Im pun berusaha menyemangati Im. Namun Im yang sudah kadung loro ati tidak bisa menerima semua kenyataan pahit ini. Semenjak hari itu, Im pun jadi patah semangat dan dia memutuskan untuk menjadi berandalan bersama sahabatnya. Malam itu mereka ingin masuk ke warung remang-remang Jalan Asahan. Namun mereka dilarang masuk oleh pihak keamanan karena dianggap masih bau kencur. Im yang tak terima pun tanpa pikir panjang langsung menghajar para petugas keamanan itu. Ketika Im dan kawan-kawan sedang minum temulawak, tiba-tiba mereka diserang sekelompok gangster yang merupakan teman kedua petugas keamanan tadi hingga terjadilah baku hantam. Keesokan harinya, Im yang tidak terima kalah dikeroyok gangster akhirnya kembali datang membawa pasukan SMA dan menyerang kelompok gangster tersebut. Namun lagi asik-asik baku hantam, tiba-tiba Pak Polisi dan pasukan datang dan menangkap mereka semua. Kembali ke masa kini, terlihat Gyu-min yang kembali mendatangi Sang-hoon supaya dia mau ikut program pertarungannya. 친구 두 사람이 냉혹한 링에서 만났다. 만약 이기신다면 저희가 셀러리맨의 우상으로 만들어 드릴게요. Namun karena Sang-hoon tidak mau, akhirnya Gyu-min meminta bantuan bosnya Sang-hoon yaitu Jin-ho untuk memerintahkan Sang-hoon agar mau ikut program MMA-nya. 전설의 주먹에서 나오라는 거. 나갈 거지? 너 거기 나가면 내 룸사롱 기사 완전히 폐기해 주겠다고. Sementara itu di sisi lain, di saat Im sedang membersihkan kedai bakminya, tiba-tiba Sobin datang dalam kondisi yang sangat lusuh dan berantakan.
Im pun tercengang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. 수빈아 너 왜 이래? Namun di sini Sobin hanya diam dan pergi sambil nangis. 무슨 일인지 얘기를 해줘야. Lalu tak lama kemudian teman Sobin datang dan memberitahu Im bahwa baru saja Sobin terkena pembulian oleh para berandalan di sekolah. 수빈이한테 누가 그랬는지 제가 알거든요. Im yang tak terima pun segera pergi mencari para begundal itu dan dia ditemani oleh temannya Sobin. Hingga akhirnya mereka menemukan para begundal itu di sebuah kebun rambung. Namun yang lebih mengejutkan, gadis temannya Sobin itu ternyata termasuk bagian dari para begundal itu dan mereka berniat untuk menjebak Im. 진짜 연기 쩔었잖아요. Di sini mereka pun berkata bahwa selama ini Sobin tidak pernah memukuli anak kepala sekolah dan semua kejadian di awal film tadi adalah fitnah. 김수빈이 때리긴 누굴 때려요? 걔 따였다. Ditambah lagi, mereka juga ternyata sudah merebut paksa tablet G Samsung milik Sobin sebelum akhirnya mereka ngegebukin si Sobin. Mengetahui fakta kejam itu, ditambah melihat gaya selengean para begundal yang mirip biawak, akhirnya Im pun tak tahan dan langsung ngegaplokin mereka satu persatu. Diam-diam para iblis betina ini pun merekam kejadian ini. Ternyata mereka berniat untuk memanfaatkan ketenaran Im supaya mereka bisa ikut terkenal alias pansos. 저 아저씨 좋댔어. Namun untungnya manajer Im pun datang dan meminta HP milik para iblis betina itu. Mereka diancam akan dipenjarakan karena merekam public figure tanpa persetujuan dari manajer. 매니저 허락 없이 동영상을 찍으면 안 되지. Dan masa depan Im pun selamat. Di malam harinya Im pun menghampiri putrinya dan di sini dia meminta maaf karena kurang perhatian pada Sobin dan belum bisa menjadi ayah yang baik untuk Sobin. 아빠가 너무 못나서 미안해 수빈아 미안. Keesokan harinya, pertarungan antara Im dan Sang-hun pun akan dilaksanakan. Di sini, produser dan direktur pun terlihat sangat bersemangat karena akan melihat pertarungan antara dua legend petarung jalanan sekaligus dua sahabat secara langsung. 야 이거 빅게임인데? Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Terlihat Sang-hun yang terus melakukan serangan kepada Im. Namun di sini Im terlihat tidak bersemangat karena harus melawan sahabatnya sendiri. Dan akhirnya Im pun mengalah. Keesokan harinya, Sang-hun disambut meriah oleh teman-teman sekantornya karena tadi malam sudah bisa mengalahkan Im. Namun sayangnya ternyata Jinho tahu bahwa kemenangan Sang-hun adalah karena Im sengaja mengalah. 덕규가 그렇게 마술애가 아니거든. Di sini dengan sok berkuasa dan seenak udelnya, Jinho meminta Sang-hun untuk melakukan pertarungan dengan Im lagi. Namun kali ini harus dengan sangat serius. 내 진짜 싸움 실력을 한번 보고 싶거든. 전설의 주먹 그 프로에다가 우리가 스포 넣으려고. Bukan hanya itu, bahkan di sini Jinho juga memanggil dua bodyguardnya dan menyuruh Sang-hun untuk bertarung melawan mereka di tempat ini. 자, 시작. Dan akhirnya di sini Sang-hun benar-benar sudah habis kesabaran dan tanpa ragu dia langsung memaki Jinho yang meskipun sudah tua tetapi pemikirannya tidak kunjung tumbuh dewasa. 넌 왜 18살에서 잘하지가 않냐? Dan Sang-hun pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan. 우리 인연이 참 질겼다. 이쯤에서 끊자. Sementara itu di sisi lain, terlihat Gyumin yang menyampaikan ide berlian supaya rating acara baku hantam mereka semakin meningkat. 조국장! 전설 대전? Gyumin mengusulkan untuk mengadakan turnamen papan atas dengan mengumpulkan 8 petarung terkuat untuk memperebutkan hadiah yang lebih besar. 상금 1억 걸고 8강 토너먼트 한 Mendengar itu, direktur pun setuju dan tak tanggung-tanggung, bahkan sang direktur akan meningkatkan hadiah turnamen ini. 2억 받고 생방송 추가. Acara itu pun segera diiklankan. Bahkan 8 petarung terkuat juga diberikan tempat pelatihan khusus. Saat di ruang ganti, Im berkata kepada Sang-hun bahwa kali ini dia akan bertarung secara serius karena keluarganya.
Begitu juga dengan Sang Hun yang juga akan serius karena saat ini dia tidak memiliki pekerjaan. 내가 이겨야겠다. 그럴 사정이 있어. 나도 그런데. Dari percakapan itu, mereka pun jadi teringat masa lalu ketika mereka masuk penjara. Saat itu Jinho bisa bebas dengan cepat karena ayahnya datang ke kantor polisi. Loh, kok bisa gitu ya? Menurut kalian, kira-kira bapaknya Jinho ini profesinya apa guys? Sehingga Jinho bisa keluar penjara dengan begitu mudah dan cepat. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Sementara itu Im, Sang Hun dan Shin Jae-sok cuman bisa nyengor di dalam penjara. Tak lama kemudian, salah seorang polisi korup pun datang. Di sini, sang polisi menawarkan kebebasan jika mereka mau bekerja untuk ketua gangster. Singkatnya, mereka pun dibawa ke sebuah gedung. Di sini, mereka disuruh menghabisi pemilik gedung karena sang pemilik gedung tidak mau menjual gedungnya. Ketua gangster pun meyakinkan bahwa polisi tidak akan datang supaya mereka bisa tenang saat menjalankan misi. Shin Jae-sok yang gegabah langsung menerima tawaran itu. Sementara Sang Hun dan Im masih merasa ragu dan coba untuk mengejar Jae-sok. Dan benar saja, Im dan Sang Hun pun melihat ketua gangster kabur meninggalkan mereka. Sementara Jae-sok ternyata sudah terlanjur menghabisi pemilik gedung. Dan tak lama kemudian polisi pun datang. Di sini Shin Jae-sok menyuruh Im dan Sang Hun untuk pergi karena dia akan bertanggung jawab atas kecerobohannya. Kembali ke masa kini, di suatu malam Shin Jae-sok datang menjumpai Im untuk menemui bosnya. Dan betapa terkejutnya Im mengetahui bahwa ternyata kini Shin Jae-sok malah bekerja untuk bos mafia yang dulu pernah menipu mereka. Di sini sang bos pun menawarkan uang senilai $200.000 pada Im asal Im mau mengalah saat melawan petarung andalannya yang bernama Turtle. Mengetahui Im mau menerima tawaran itu, Shin Jae-sok pun kecewa karena Jae-sok tahu Im yang dulu pasti tidak akan mau menerima hal kotor seperti itu. Singkatnya, hari kejuaraan itu pun tiba dan terlihat antusias penonton yang sangat banyak datang ke Central Stadium. Pertarungan antar pemain pun berlangsung hingga tibalah giliran Shin Jae-sok melawan rekan kerjanya sendiri, yaitu Turtle. Di sini terlihat Shin Jae-sok yang bersungguh-sungguh melawan Turtle, bahkan dia melakukan gerakan-gerakan yang membuat Turtle kehabisan stamina. Namun sayangnya di sini Shin Jae-sok dapat tertangkap hingga akhirnya Jae-sok pun bisa dikalahkan. Setelahnya di ruang istirahat, bos mafia yang tahu Turtle kehabisan stamina pun memberikan suntikan doping kencing biawak agar Turtle kembali menjadi kuat. Sementara itu di pertandingan, terlihat Sang Hun yang begitu membrutal di atas ring dan mengalahkan lawan-lawannya dan berhasil masuk ke partai final. Namun sayangnya akibat aksi membrutalnya, meskipun menang, Sang Hun juga harus mengalami cedera. Dan di ruang perawatan, Im pun menyarankan Sang Hun agar tidak melanjutkan kompetisi ini. Karena sebentar lagi Im akan menghadapi Turtle dan karena Im sudah dibayar, tentu saja Im akan menyerah dan nantinya Sang Hun akan berhadapan dengan Turtle di partai final. Mendengar itu, Sang Hun yang sudah kepepet karena statusnya yang sudah jadi pengangguran pun sama sekali tidak mempedulikan nasihat dari Im dan dia akan tetap bertarung di partai final. 이런 상태로 거북이랑 붙는 건 너무 위험해. 끝까지 정정당당하게 싸워보고 싶어서 그런다. 왜?
야, 왜 거북이가 이긴다는 생각만 해, 새끼들아! Singkatnya, semifinal antara Im dan Turtle pun dimulai. Terlihat Im yang begitu serius menghadapi Turtle meskipun sejatinya dia sudah dibayar. Di tengah pertandingan, tiba-tiba Shin Jae-sok datang menghampiri bosnya dan mengembalikan uang sogokan $200.000 kepada sang bos. Akhirnya fakta pun terungkap bahwa alasan Im bertarung serius adalah supaya sahabatnya yaitu Sang Hon tidak bertemu dengan Turtle di partai final karena hal itu akan sangat berbahaya. Dan benar saja, di atas ring tiba-tiba Im mengeluarkan jurus ajian jaran dobol yang dia pelajari selama 3 tahun di hutan Wonogomo, Gunung Kidul. Dan akhirnya Turtle pun tumbang. Ketika diwawancara, Im pun mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan pertarungan ke partai final karena dia tidak mau menghajar sahabatnya sendiri yang sedang terluka. Mendengar itu, di ruang ganti, Ayang Gyumin pun marah kepada Im karena hal itu bisa membuat program acaranya kehilangan rating bahkan ditutup. Namun di sini ternyata Sang Hon juga setuju dengan Im dan juga tidak mau bertarung lagi. Dan Sang Hon juga mengusulkan agar Gyumin mengumumkan bahwa yang jadi juaranya adalah Sang Hon. Meski begitu, nantinya hadiahnya akan dibagi 2 dengan Im supaya adil. Dan Gyumin pun setuju. Setelah semua huru-hara ini, Im pun pulang bersama putrinya. Di sini Sobin pun berkata bahwa dia banyak belajar dari sang ayah. Dia berjanji besok akan kembali ke sekolah lagi dan akan menghadapi masalah dengan tenang seperti sang ayah. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, yang mau request silakan tulis di kolom komentar ya. Yang kirim-kirim salam juga boleh, silakan tulis di kolom komentar. And then kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good